lebih kita pilih daripada perkataan yang lain. Contoh tentang kemarin daripada Profesor B.J. Habibie niku nggih. Profesor B.J. Habibie, kenapa beliau memiliki keistimewaan yang demikian itu, tapi ketika waktu di sekolah di Jerman itu masih rankingnya nomor keberapa dari teman-teman yang lainnya. Akhirnya meminta rahasia dari teman-temannya yang beragama Yahudi. Ternyata orang Yahudi itu mengatakan kalau setiap malam di atas jam 3 itu mesti membaca Al-Quran, memiliki kecerdasannya demikian. Maka istilahnya meskipun itu kitab sucinya orang Islam, tapi mereka sebenarnya meyakini hanya gengsinya, egoisme yang ada dalam dirinya menyebabkan mereka ini boten purun percaya dan masuk ke dalam Islam. Jadi yang pertama memilih kalamullah dibandingkan kalam yang lain. Ini kalau pernah nanti ceritakan, yang namanya Al-Quran itu sebenarnya sudah disesuaikan dengan kalam manusia ini. Aslinya betul demikian. Dari Lauhil Mahfud yang diturunkan kepada niku satu huruf saja kalau diangkat oleh malaikat hamalatil arsy, diangkat oleh para malaikat yang besar-besar seperti Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya niku mboten mampu semuanya. Nah, karena keagungan kalamnya Allah nih. Makanya disebutkan Al-Qur'an itu hanya ibarat bahasa Allah kepada manusia. Seperti kalau orang saja yang namanya burung itu kita bisa bercakap-cakap, kenapa ketika kita bahasanya kita peteti kok mesti yang namanya burung juga berbicara. Namanya kuda itu kalau kita atau beri isyarat yang apa dengan bahasanya itu akan mengikuti seperti itu. Kucing kita panggil dengan bahasa itu kita bisa. Nah, itulah komunikasi antara yang diibaratkan itu di dalam Ihya Ulumuddin bab Fadilatul Quran juz 1 dari karangan Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quranul Azim. Jadi mengapa kalau bisa kita memilih kalamullah dibanding kalam yang lain. Maka Rasulullah SAW seringkali dalam di dalam riwayat niku tidak hanya beliau yang menyampaikan Al-Quran, kadang yang membaca adalah para sahabat. Ibnu Mas'ud disuruh membaca oleh Kanjeng Nabi, Ubay diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk membaca Al-Quran. Sampai ditanyakan, wahai Rasulullah, Al-Quran itu diturunkan dumateng panjenengan kok jenengan ngengken kita supados membaca niku pripun ngoten niku. Lah niku dijawab oleh Kanjeng Nabi, aku ingin mendengar dari yang lain. Makanya sunnahnya Rasulullah ini termasuk semaan niku sunnah jelas oleh Rasulullah, enggak ada yang menentang. Karena Sahih Muslim juga menyebutkan ini tentang mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Kalau kita tadarus ngoten niku nggih, melakukan tadarus itu sesuatu yang istilahnya dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi, yang pertama memilih kalamullah dibanding perkataan yang lain. Maka orang yang hadir hanya hadir saja niku sudah bernilai sama. Hampir dalam artian dalam majelis itu adalah majelis yang barokah. Hanya kita niku keyakinan kita dengan keberkahan Al-Qur'an niku mulai menipis, nggih. Mulai menipis, istilahipun umpamanya dibacakan Al-Qur'an kita di sampingnya ngoten niku wis mboten patek, istilahnya biasa mawon. Padahal seperti contoh dalam sekarang zaman kita modern ini kita sakit ngoten mawon sudah mengandalkan dokter, padahal Al-Qur'an niku syifa. Nggih. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mukminin. Nah, apabila itu dibaca dulu baru setelah itu dengan obat kan lebih luar biasa lagi. Nggih.
Nggih, wa yashfi sudura qaumin mukminin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Niki kan ayat-ayat sing menunjukni napa? Bahwa Al-Qur'an itu sebagai sifat obat. Tapi kita yakin lebih percaya dokter dibanding Al-Qur'an. Kadhae ngoten, umpami digabungne masyaallah. Milakno berapa banyak orang-orang yang sekarang akhirnya muncul yang namanya pengobatan jenengan namanya ruqyah bil Quran dengan bacaan Al-Qur'an. Karena napa? Masing-masing niki memiliki faedah manfaat sendiri. Dalam babnya niku Sahih Bukhari niku Al-Qur'an niku di wonten nganunipun dari surat-suratipun mungkin sampai kulhu niku nggih keterangane penjelasane. Mirakno kalau kita baca Sahih Bukhari tanpa digurukan mesti akeh sing bingung nanti nganunipun. Napa niku kata-katane barang. Mirakno perlu digurukan. Tafsiripun maksudipun sebelum niku ning Sahih Bukhari nggih kathah maksude niki napa maksude napa Al-Qur'an niku nggih di juz-juz yang ke-20 yang ke-8 ya kalau yang 8 jilid niku ngoten niku. Jadi penjelasan mari kita bangkitkan juga napa yakin lah sing lek umpama tinggi sifat napa nggih adate kepengangan Kanjeng Nabi niku Al-Falaq dan An-Nas. Kula wingi sampun pertemuan yang kemarin sampun kula aturaken, tapi kemarin rekaman iki error di MP4 mboten saged diunggah di YouTube kula sing judule Santri Darussalam niku mboten minggah. Mboten bisa napa niku. Nggih mboten saged di malan nggih. Mulane kula baleni titik niki. Dalu niki. Wa yahtara maujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Yang kedua memilih duduk-duduk dengan kekasihnya daripada duduk-duduk dengan yang lainnya. Lebih senang orang akan bertafakur, memepet-mepet nih Gusti Allah. Di rumah kita bisa menghadap kepada Allah. Bisa namanya menghadap. Tapi yang namanya menghadap itu beda dengan mendekat. Jenengan posisi dari rumah ke masjid ngeten niku mendekat. Kalau sholat di rumah niku nggih menghadap. Bedanya ngoten. Karena apa? Masjid ini sebagai pengganti dari masjid yang ada di Baitullah. Kita dikumpulkan di setiap bumi ini adalah tempat untuk bersujud, ya, diperbolehkan. Makanya mendekatnya juga di masjid karena kita istilahnya tidak berhalangan atau tidak mampu untuk ke sana. Kalau di sana lebih mendekat lagi kepada Allah. Jadi akan memilih jenengan istilahnya yang masjid pun itu lebih nyaman, lebih merasa enak. Milano jenengan kadang-kadang banyak teman-teman kita itu kalau di siang hari, sore hari banyak yang istilahnya pekerja-pekerja itu milih tetap di masjid kalau misalnya dibandingkan untuk istirahat nih. Oke, merasanya nyaman meskipun tidur-tiduran hanya di emperan dan lain sebagainya. Jadi dia akan memilih demikian. Malah tiang-tiang niku kalau bepergian kemanapun niku kalau bingung niku wis penak napa golek di masjid karena mereka meyakini di masjid itu orang-orang yang terbiasa di masjid adalah orang-orang yang tahu seneng wong jenengan mendekat kepada Allah minimal tekok neng di alamat mesti ketemu neng masjid mungkin penting sholat seibadah neng kono bahkan mungkin iso kalau sekarang itu banyak fasilitas dengan di TikTok tuh lihat cah nom-nom niku nggih fasilitasnya masjid enak wong sing bocah teko tiang teko mriku bahkan diberikan napa suguhan daharan dan lain sebagainya. Jadi dia akan memilih majelis-majelis dari kekasihnya. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang di situ mengagungkan asma Allah ataupun melihat mengagungkan keakbaran Allah, ilmu pengetahuan umum pun yang dimana di situ membicarakan tentang keakbaran Allah itu pun akan disenangi. Diskusi-diskusi dimanapun berada akan dipilih dibandingkan majelis yang lainnya. Yang terakhir wa yahtaro ridho habibi ala ridho ghairi, memilih ridho kekasihnya
dibandingkan dengan keridhaan yang selainnya. Wis golek ridhone Gusti Allah sampai sebagaimana Bilal, sampai kayak apapun disiksa. Jadi ya Allah, sahabat Kanjeng Nabi niku sing dicintai beliau tidak harus orang-orang yang wajahnya ganteng, mboten, kulit hitam legam pun sangat Kanjeng Nabi cintai. Ada lagi yang namanya Zahir, sudah pernah saya ceritakan juga bagaimana sampai didekap dari belakang oleh baginda Nabi ketika di pasar, dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Syekh At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi niku muridipun Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari sangat takdim dengan Imam Tirmidzi karena ngalimnya Imam Tirmidzi ini. Jadi murid dan guru niku lek biasa riyen niku. Kados kalau di dalam sejarah ulama Nusantara napa Imam Mbah Khalil Bangkalan niku belajare Sahih Bukhari dan lain sebagainya niku malah kepada sinten Mbah Hasyim Asy'ari muridnya, karena yang ngadakan ngaji Sahih Bukhari bahkan termasuk kitab Sunan niku sing maca niku Mbah Yai niku Hasyim Asy'ari niku gurune saking Madura datang karena hormat muridnya lebih alim di bidang menika tentang hadis ngoten niku. Jadi memilih yang terakhir, memilih ridho kekasihnya. Jadi awake dhewe ini kan milih ridho di Gusti Allah atau yang lainnya. Milakno kadang-kadang awake dhewe niki isin nggih. Kadang-kadang ridho di Gusti Allah niku di dalam seruan adzan, tapi kadang-kadang kita memilih acara yang lain masihan. Nggih, dipanggil adzan masih mboten napa niku gatekne niki. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu. Karena orang yang cinta sesuatu itu maka dia rela untuk menjadi hambanya atau budaknya. Wong niku lek membuktikan cinta mesti rela untuk mengabdi. Wa qala Yahya bin Mu'ad wa misqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah. Yahya bin Mu'ad ini mengatakan satu beratnya miskol, satu miskol atau kadar ukuran dari satu biji sawi dari cinta kepada Allah itu lebih aku cintai daripada ibadah 70 tahun. Lah piye carane cinta karo Gusti Allah niku? Jenengan niku lek karo garwane sering-sering muni I love you karo Gusti Allah ora tau muni I love you mosok ngono kuwi nggih. Nek karo Gusti Allah kudune nggih enten muni ngoten niku kula tresno jenengan Gusti ya Allah. Kadang-kadang awake dhewe terus dengan anak dengan apa bisa I love you, dengan guru I love you. Kali Gusti Allah kok mboten I love you. Makane